Wabarakatuh. Ini terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Jadi bisa baca di sini ulun mau menyampaikan hasil nyata modul tadi jadi 4. Jadi kegiatan guru penggerak kami itu terbagi jadi 3 modul. Dalam satu modul itu ada 4 kali anaknya. Dan setiap anaknya itu dibikinkan hasil nyata. Nah kebetulan ini satu modul 1 sudah habis, lalu kita mulai aktivitas sedikit. Aktivitasnya adalah silakan Bapak Ibu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan pada masing-masing pasangan mintalah salah seorang untuk mengepalkan salah satu tangannya. Seolah-olah di dalamnya itu ada barang berharga yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan teman di sampingnya itu silakan membujuk, terserah mau diapain, mau dipicit hidungnya, mau dipicit. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki kontrol agar kepala tangan tersebut dapat dibuka? Kira-kira yang punya kontrolnya siapa? Pak Tindika atau Pak Tris? Pak Tris, ya Pak Tris sebagai yang punya tangan, gitu ya. Kita sendiri katanya yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu dalam kondisi sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di manakah posisi guru dan murid pada perumpamaan aktivitas tersebut? Misalnya kita ambil siswa aja deh langsung. Siswa itu yang mana kira-kira? Monggo. Yang mana yang bertindak sebagai siswa, Pak Sumrika atau yang bertindak sebagai siswa Pak Sumri, yang bertindak sebagai guru adalah Pak Tri, dan sebagai memegang kontrolnya. Sama sih kalau menurut pandangan saya pribadi, yang memiliki kontrol terhadap keadaan kelas atau apa ya kita sebagai Pak Tris atau sebagai guru tadi. Jadi yang siswanya itu yang mana? Yang punya kepala tangan Ya, atau yang membujuk? Yang punya kepala tangan. Siswanya yang mana? Siswanya adalah yang membujuk kita. Siswanya yang membujuk. Iya. Kalau mengharapkan kita sesuai dengan keinginannya, tapi kita punya sesuatu yang dalamnya yang dijelaskan. Oke, mantap. Pas kalau jadi calon penggerak itu sangat guru kan yang mengontrolkan, ternyata bukan. Walaupun tak punya guru yang sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kalau disiplin ini tidak bisa hadir dalam diri mereka sendiri, akhirnya mau nggak mau ya tadi peraturan yang memaksa diri mereka yang tadi. Iya. Artinya kalau sampai timbul peraturan, maka kita tahu bahwa motivasi yang timbul adalah motivasi yang bersifat eksternal. Ini ulun mencoba sampaikan apa yang ulun pelajari. Menjalankannya pun ulun belum tentu 100% bisa. Cuma ulun rasa ulun sudah mulai ada perubahan. Mendadak pertama karena ada perintahnya. Ya. Yang kedua karena ada dua tempat. Artinya kalau melaksanakan aturannya berarti masuk surga, kalau tidak melaksanakan masuk neraka. Nah, itu yang dimaksud keyakinan kelas. Katanya, kenapa sih kita harus bikin aturan yang panjang gitu? Harus berkendaraan pakai sabuk pengaman, gitu ya. Apalagi harus pakai masker, gitu ya.
harus beribadah, keselamatan. Katanya yang kita bikin jadi keyakinan kelasnya. Kita tahu nggak, selama ini peraturan kita itu terlalu panjang. Apa yang kita lahirkan itu bukan intinya, keyakinannya, keyakinan yang bisa diikuti. Ulungan dulu, kalau prosedurnya. Seseorang katanya kalau bisa jelas dan berpengalaman untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sambut anak itu panjang gitu, karena nggak tahu maknanya, buat apa dia harus pendek gitu kan? Tidak paham tentang maksud dari aturan ini itu apa gitu. Dan Erpan merupakan siswa sembilan D, sering sekali kedapatan meminta uang siswa lain. Siswa 9D sering sekali kedapatan meminta uang siswa lain dengan alasan untuk membeli makanan di kantin. Jika Bapak Ibu langsung mendapati Erpan melakukan tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan menurut Bapak Ibu? Apa yang mendasari Erpan melakukan hal itu? Belum minta Ibu Nur Saida. Kira-kira dia boleh jawab pertanyaan pertama atau yang kedua terserah. Apa yang mendasari Erpan kira-kira menurutmu? Yang saya lakukan untuk Erpan, saya menasihatinya bahwa apa yang dilakukannya itu tindakan yang sangat salah. Ya. Kemudian minta pada Erpan untuk tidak mengulangi lagi, karena dari perbuatannya tersebut ada, walaupun tidak kelihatan buruk secara langsung, ada yang melihat kita dan ada yang bahwa Allah selalu melihat tindakan kita. Oke, berarti itu tindakan yang akan kita lakukan. Oke. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang pengertian apa kira motivasi Erpan ini melakukan itu? Itu yang kita pelajari. Motivasi anak Mungkin yang memotivasi anak itu Erpan ya untuk bertindak seperti itu, dia merasa atau mungkin dia merasa tidak punya uang yang dikasih orang tuanya mungkin, sehingga dia meminta dengan temannya. Kemudian bisa juga merasa enak ya, mendapatkan uang dari temannya, sehingga jadi kebiasaan dia bertindak seperti itu. Oke, pertama karena mungkin tidak ada duit ya. Yang kedua, ya awalnya coba-coba, ternyata apa enak gitu kan. Ada yang mau menambahnya lagi? Apa yang dari Erpan melakukan tersebut adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Apabila orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, maka sang anak juga akan mencerminkan kasih sayang dan perhatian kepada orang lain. Itu ada 5 yang disebutkan oleh Ibu Saida tadi, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Berarti tadi yang dijawab Ibu Nur Saida tadi, karena ya dasar lapar, kalau bisa dulu tanam makan jadi minta gitu ya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu posisinya di tengah, irisan dari semuanya gitu. Terus yang kedua tadi apa tadi? Kesenangan, itu ada lagi, kesenangan. Wah, ingin menikmati apa yang dilakukan, ingin menikmati apa yang dilakukan. Awalnya coba-coba, lalu ternyata enak. Mereka juga bisa berkonsep jadi gini. Ingin menikmati apa yang dilakukan, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Kan itu benar, apa itu?
Ulun kasih media yang memang dia senangi, aktif dia, kalah yang lain itu. Ini yang paling inti ya, yang paling seru yang menurut ada di sini. Jika Bapak Ibu diminta kepala sekolah untuk menangani kasus ini, pertama pasti kita memanggil anaknya. Kita tanyakan alasannya melakukan tindakan itu apa, motif dasarnya dia apa, dan yang kedua adalah orang tua perlu tahu kasus ini tentang perilaku anaknya. Gitu, Pak. Berarti cari kebutuhan dasarnya dulu yang kurang apa. Iya, motifnya apa? Tentang guru penggerak, akhirnya ulun ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ulun tidak menyangka juga, artinya ulunnya serius sih, karena ulun melihat dari sekolah lain itu malah yang hadir paling 10 gitu. Ada yang kurang suka gitu dengan adanya perubahan gitu. Dan ulun mengucapkan terima kasih banyak karena sudah ya mencoba mempelajari bersama. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Jadi salam guru penggerak, bergerak, menggerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.